يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi IAIN Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Kelompok 5 Semester 5. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang legislasi Indonesia yang berisikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Selamat menyaksikan. Hai, saya Mujayana selaku pemateri pertama. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggara ibadah haji. Haji merupakan sebuah ritual ibadah istimewa yang tidak semua orang berkesempatan untuk melakukannya. Haji pada hakikatnya merupakan aktivitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat Islam yang telah mencapai kata mampu. Disebutkan aktivitas suci karena seluruh rangkaian kegiatan adalah ibadah. Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia secara nasional menjadi wewenang Kementerian Agama atau Kemenak. Dalam kewenangan tersebut juga terkandung tanggung jawab yang besar karena dalam pelaksanaan ibadah haji diperlukan pelayanan yang baik. Pelayanan ibadah haji baik tidak hanya menyangkut kesejahteraan lahir dan batin jamaah haji saja, namun menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia, khususnya di luar negeri dan khususnya juga di Arab Saudi. Mengingat pelaksanaannya bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, maka penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen yang baik. Agar penyelenggaraan ibadah haji tersebut dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Berikut Pra Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. Peraturan penyelenggaraan haji sejak masa kolonial Belanda sampai tahun 1999 pada prinsipnya mengacu atas regulasi Belanda yaitu Parlements Ordinance Saat-Blend tahun 1922 nomor 698 termasuk atas perubahan serta tambahan Parlement Verordening tahun 1938 setelah diadakan dievaluasi oleh para pengambil kebijakan, maka aturan tersebut masih ada kelemahan karena sistem dan ketidakjelasan sasaran sekalipun secara yuridis penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Semangat reformasi memberikan peluang dan kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Di antara peraturan yang mendapatkan sorotan adalah tentang penyelenggaraan ibadah haji, karena pengaturan penyelenggaraan ibadah haji masih menggunakan regulasi yang lama. Keinginan untuk menyempurnakan regulasi penyelenggaraan haji mendapatkan perhatian serius dari kalangan DPR RI. Seluruh fraksi DPR RI menyambut baik karena mengamati kondisi tentang minat calon jamaah haji semakin meningkat setiap tahunnya. Di samping itu, menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk melayani dan melindungi warga negara berkepentingan ke luar negeri dan memberikan pembinaan dalam melaksanakan ibadah haji. Atas inisiatif beberapa fraksi dari DPR RI mengemukakanlah hasrat untuk menyusun rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dengan alasan bahwa penyelenggaraan haji selain mempunyai dimensi kepentingan umat Islam juga bernuansa hubungan antara negara secara internasional. Regulasi tentang penyelenggaraan haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi calon jamaah haji, termasuk segala perubahan dan tambahan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, B.
pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. Keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji masih menuai sorotan dan kritikan karena dinilai masih kurang memenuhi aspirasi berbagai pihak. Sekalipun telah berjalan selama 6 tahun, hal-hal yang masih mendapat kritikan diantaranya adalah yang pertama, belum dijelaskan sistem penyelenggaraan haji yang profesional dan adil. Yang kedua, perlu adanya pemisahan fungsi operator dan regulator. Yang ketiga, belum diatur hak dan kewajiban jamaah haji. Yang keempat, pengelolaan dana haji belum transparan dan akuntabel. Yang kelima, organisasi haji Indonesia di Arab Saudi kurang mendukung. Yang keenam, citra dan martabat bangsa Indonesia di Arab Saudi belum sebaik di negara lain. Sesudah melalui pembahasan selama 2,5 tahun dengan menghadirkan seluruh stakeholder haji dan ormas Islam di tingkat nasional, diusulkan beberapa item perubahan, maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 diganti dengan undang-undang baru. Pada rapat paripurna DPR RI tanggal 1 April 2008 disetujui inisiatif pengganti dan ditandatangani oleh Presiden RI yang diundangkan tanggal 28 April 2008, maka lahir Undang-Undang Nomor 2013 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 merupakan jawaban dari berbagai persoalan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 yang menjadi sorotan berbagai pihak. Berikut beberapa prinsip perubahan. Yang pertama, dijelaskan asas penyelenggaraan ibadah haji yaitu keadilan, profesional, akuntabel, dan prinsip nirbila. Yang kedua, dibentuk Komisi Pengawasan Haji Indonesia atau KPHI sebagai perbaikan reguler dan operator di tangan pemerintah. Yang ketiga, ditetapkan bab terdiri tentang hak dan kewajiban jamaah haji. Yang keempat, disusun mekanisme pengelolaan BPIH sejak perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan pelaporan. Di samping itu, beberapa laporan BPIH ini diumumkan kepada masyarakat melalui media nasional. Yang kelima, disempurnakan dengan pasal tentang dapat dibentuknya stiker khusus mengenai penyelenggaraan haji Indonesia di Arab Saudi. Dibentuk Kantor Misi Haji Indonesia di Arab Saudi berdasarkan PMA nomor 28 tahun 2009. Yang ketujuh, ditetapkan seragam nasional bagi jamaah haji. Hal ini memperhatikan identitas kebangsaan dan memperbaiki citra jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Secara umum, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 memberikan garis yang jelas tentang peran pemerintah dan pengawasan dari Komisi Independen, kewajiban pemerintah dalam pembiayaan, hak dan kewajiban jamaah, pengelolaan dana haji, serta tertatanya subsistem penyelenggaraan haji. Di samping itu, memberikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Musdalifah dari 20 HTN 5. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai landasan atau dasar hukum tentang penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Peraturan penyelenggaraan haji sejak masa kolonial Belanda sampai tahun 1999 pada prinsipnya mengacu atas regulasi Belanda yaitu Pilgrims Ordinance Staatsblad tahun 1922 dengan nomor 698, termaksud atas perubahan serta tambahannya pada tahun 1938. Setelah diadakannya evaluasi oleh para pengambil kebijakan, maka aturan tersebut masih ada kelemahan karena sistem dan ketidakjelasan sasaran. Sekalipun secara yuridis penyelenggaraan haji dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya, keberadaan UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji masih menuai sorotan serta kritikan karena dinilai masih kurang memenuhi aspirasi berbagai para pihak. Sekalipun UU tersebut telah berjalan selama 6 tahun. Nah, dengan lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2008 yang merupakan jawaban dari berbagai persoalan pada UU Nomor 17 Tahun 1999 yang menjadi sorotan berbagai pihak,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi undang-undang sudah tidak sesuai dengan dinamika serta kebutuhan hukum masyarakat sendiri sehingga perlunya diganti. Nah, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlunya membentuk undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 20, Pasal 21, serta Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam undang-undang ini diatur tentang jemaah haji, penyelenggaraan ibadah haji reguler, BPIH, KBIHU, penyelenggaraan ibadah haji khusus, penyelenggaraan ibadah umroh, koordinasi, peran serta masyarakat, penyidikan, larangan, dan ketentuan pidana. Kemudian yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan umroh dengan Pasal 1 Nomor 8 Tahun 2019 dengan menyesuaikan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat. Adapun perkembangan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji yaitu yang pertama, Ordonasi Haji tahun 1922 nomor 698 termaksud perubahan serta tambahannya pada tahun 1938. Yang kedua yaitu UU nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Yang ketiga yaitu Keputusan Menteri Agama nomor 224 tahun 2009 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Yang keempat yaitu UU nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Yang kelima yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Badan Pengelolaan Dana Abdi Umat. Yang keenam yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan dan perbedaan atas regulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji. Jadi, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, selama ini masih ditemukan beberapa kelemahan, baik dalam aspek regulasi dan tata kelola kebijakan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah maupun pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan aturan dan perbaikan dalam praktik penyelenggaraannya, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan syariat, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik untuk sebesar-besar kemanfaatan untuk jamaah haji dan jamaah umroh. Di sini, saya akan menjelaskan bentuk perubahan serta perbedaan dari regulasi tentang penyelenggaraan haji. Pertama, pada tahun 1960, keluarnya peraturan pertama tentang penyelenggaraan ibadah haji melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 tentang penyelenggaraan urusan haji. Terbentuk untuk yang pertama kalinya Panitia Negara Urusan Haji yang biasa disebut dengan Panuhad pada tahun 1962. Panuhad berubah menjadi PPPPH, Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji, yang dibubarkan pada tahun 1964 dan kewenangan penyelenggaraan haji diambil alih oleh pemerintah melalui Dirjen Urusan Haji atau disingkat dengan kata DUHA. Selanjutnya, pada tahun 1999, timbulnya berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Secara historis, menunjukkan senantiasa telah secara responsif diatasi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan tidak berhenti di situ. Saat ini pun bergulirnya wacana penyelenggaraan haji yang modern dengan mengedepankan kualitas pelayanan prima. Dan semuanya itu telah mendorong DPR Republik Indonesia untuk mengusulkan inisiatif rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji.
Batang tubuh RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 memiliki jumlah pasal yang lebih banyak, kurang lebih 2 kali lipat dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, yaitu terdiri dari 17 bab dengan 60 pasal. Di dalam RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 telah diakomodir beberapa tuntutan masyarakat, di antaranya mengenai pemisahan peran pengawasan yang selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengawasan Haji, dan juga pemisahan pengelolaan dana abadi umat yang selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang dibentuk untuk maksud tersebut. Namun demikian, pemerintah melalui Departemen Agama tetap memegang peran regulator di satu sisi, dan secara bersamaan juga masih memegang peran sebagai operator atau pelaksana penyelenggaraan ibadah haji. Selanjutnya, pada tahun 2008, adanya penyempurnaan kembali untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang telah ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 28 April 2008 yang lalu telah disambut gembira oleh banyak pihak, meskipun belum dapat sepenuhnya memuaskan harapan dari semua pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Tetapi paling tidak dengan ditetapkannya undang-undang tersebut sebagai pengganti atau revisi undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dipandang hal itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji dan umroh. Beberapa hal yang merupakan perubahan baru dibanding undang-undang penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya antara lain Komisi Pengawas Haji Indonesia atau biasa disebut dengan singkatan KPHI, Badan Pengelola Dana Abadi Umat atau biasa disingkat dengan DAU, penetapan menunaikan haji cukup sekali seumur hidup, dan pembatasan kewenangan Departemen Agama dalam pengelolaan haji. Setelah tahun itu, selanjutnya pada tahun 2019 ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yakni tentang penyelenggaraan haji dan umroh dikatakan bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial maupun finansial, dan sekali dalam seumur hidup. Pelaksanaan ibadah haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diamanatkan dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, itulah tadi bentuk perubahan serta perbedaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji. Baik, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang apa tujuan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Seperti yang kita ketahui, ibadah haji merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang memenuhi kriteria istiha'ah, antara lain mampu secara materi, fisik, dan juga mental.
dan dari penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asas keadilan memperoleh kesempatan, perlindungan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun penyelenggaraan ibadah haji juga bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama, serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri sehingga diperolehnya yang namanya haji mabrur. Dan di dalam undang-undang ini diatur mengenai hak warga negara yang beragama Islam untuk menunaikan ibadah haji, dan kewajiban pemerintah ialah melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan, dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kembali materi berikutnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Labbaik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Mujayana selaku pemateri Penyelenggaraan haji sejak masa kolonial Belanda sampai tahun